botol yang tutupnya warna biru untuk menambah air aki pada aki basah kendaraan teman-teman. Jadi seperti itu. Dan juga perawatannya sering melihat kondisi kepala aki yang bagian negatif dan Halo pemirsa, jumpa lagi bersama kami Dewantara Aki, channel yang membahas tentang seputar kendaraan aki bermotor roda 2 maupun roda 4. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang seputar pertanyaan dari teman-teman, perbedaan aki kering dan aki basah ya. Perbedaan aki kering dan aki basah. Namun biasanya di pertanyaan yang sesimpel ini masih banyak juga yang belum tahu dari teman-teman perbedaan aki kering dan aki basah itu di mana letak keberadaannya. Ya, di video kali ini saya akan mengupas tuntas dari pertanyaannya teman-teman. Namun sebelum saya menjelaskan di channel ini, jangan lupa untuk dukung dengan cara like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, saya sudah membawa yang namanya contoh aki kering dan aki basah. Ini adalah contoh GS aki kering dan aki basah seperti ini. Ini adalah aki basah. Ini teman-teman. Namun kita bahas satu persatu. Kita bahas yang mana dulu ini, basah atau kering? Yang kering aja deh, yang kering dulu. Oke, aki kering itu sekarang gini ya pemirsa, di perusahaan otomotif itu sekarang sudah menerapkan yang namanya pengeluaran kendaraan terbaru dengan memakai aki kering ya. Karena disebabkan aki kering itu kebanyakan dan sudah dominan dengan logo MF seperti ini. Ini ya, MF yang artinya maintenance free atau bebas perawatan. Ini menandakan bahwasanya aki kering itu perawatannya itu lebih sedikit dibanding dengan aki basah. Jadi untuk pengguna kendaraan bermotor itu sebenarnya lebih dimudahkan dalam perawatan di kendaraan teman-teman semua, terutama di bagian aki ya. Itu adalah kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua, untuk tenaga lebih awal dia performanya lebih kuat dan lebih besar, karena ini adalah salah satu kelebihan dari aki kering ya. Untuk perawatannya juga lebih simpel ya teman-teman. Aki kering ini perawatannya itu cukup membersihkan di bagian fisik aki pada kendaraan kalian dengan kain yang halus dan kering, dan juga lebih tepatnya sering membersihkan dan ngecek kepala terminal aki yang bagian negatif dan yang bagian positif. Itu pun itu tidak setiap 1 bulan sekali, bisa jadi setiap 6 bulan sekali atau bahkan 1 tahun sekali. Itu adalah kelebihan dari aki kering yang mempermudah si pengguna kendaraan supaya tidak repot dalam perawatan aki kendaraan teman-teman. Sudah paham dari sini? Oke, kita lanjut dari aki basah. Ini saya ambilkan. Ini adalah tipe basah atau dari kemasannya lebih dominan tulisan premium ini. Ini adalah tipe premium. Namun perlu diingat, aki basah itu sebenarnya ada 2 jenis, tipe premium dan juga tipe hybrid ya, tipe hybrid. Nah, nanti perawatannya tipe premium dan tipe hybrid itu sama saja ya, sama saja. Selalu cek kondisi air aki secara berkala ya. Namun di kedua
aki ini hybrid dan premium itu performanya lebih besar hybrid ya. Namun kita tidak keluar dari konten itu, kita tetap fokus dengan aki basah. Aki basah ini untuk si pengguna kendaraan supaya sering-sering cek secara berkala kondisi air aki. Supaya apa? Supaya tidak mudah cepat kor ya. Dan biasanya untuk cek secara berkala itu 2 bulan bahkan 3 bulan sekali untuk cek kondisi air pada kendaraan. Untuk ngeceknya, apabila kondisi air aki berada di bawah batas garis atas, itu si pengguna kendaraan harus mengisi atau menambah air aki dengan botol yang warna biru seperti ini. Ini adalah botol yang tutupnya warna biru untuk menambah air aki pada aki basah kendaraan teman-teman. Jadi seperti itu. Dan juga perawatannya sering melihat kondisi kepala aki yang bagian negatif dan bagian positif. Dia lebih cenderung gampang korosi ya teman-teman. Kalau semisal korosi atau keluar kotoran yang warna putih, itu bisa menyebabkan kendala kelistrikan pada aki. Itu juga bisa menghambat reaksi atau juga penyaluran listrik dari aki ke mesin. Itu juga bisa menghambat karena efek dari korosi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman, jadi kesimpulannya seperti ya teman-teman. Kesimpulannya seperti ini. Kesimpulannya, untuk aki kering itu lebih simpel dari perawatannya ya. Dan juga ketahanan umur juga lama, lebih dari 2 tahun ya. Sama saja untuk aki basah dan aki kering. Cuman kalau aki basah teman-teman rutin cek secara berkala, saya jamin aki itu lebih awet ya. Kalau teman-teman lalai untuk merawat aki basah, saya jamin aki itu gampang soak ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi perbedaannya, aki kering lebih simpel dalam perawatan dibanding dengan aki basah. Jadi seperti itu ya. Paham teman-teman? Kalau masih belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti kita sharing di seputar atau kita sharing seputar aki kendaraan kesayangan kalian, bebas. Ini juga berkala atau bisa berguna untuk kendaraan aki bermotor. Cara seperti itu yang saya jelaskan yang sebelumnya tadi sama. Ini juga bisa untuk aki motor ya. Jadi cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya saya semakin semangat memberikan konten yang positif dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam otomotif.